Kalau tidak lolos administrasi, nanti penyelesaiannya dengan cara yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Salah satunya tadi adalah cuplikan video yang telah teman-teman dengarkan atau lihat. Nah, di video kali ini admin juga akan bagikan terkait dengan cara mengetahui formasi yang masih tersedia atau tersisa, teman-teman ya. Bagaimana caranya? Teman-teman, nanti admin akan perlihatkan formasi tersisa ini, dan admin juga di sini akan menyampaikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan informasi terbaru dari Mempan RB yang baru dari Ibu Rini Widiantini. Ini ya, di mana honorer dan P3K bersukacita. Alhamdulillah teman-teman ya. Yang mana nama ini sebenarnya tidak asing lagi bagi ASN maupun honorer ya. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dari salah seorang rekan kita seperti ini ya. Nah, ada pertanyaannya bahwa nanya gimana cara mengetahui formasinya masih kosong pelamar ya. Nah, ini ya. Oke, ada juga informasi masih berhubungan dengan formasi tersebut ya. Infonya di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa di tempatku atau di tempat beliau ya, ada 400 lebih formasi yang mana 0 pelamar katanya. Itu di gelombang 1, tidak ada yang mendaftar. Karena memang dibuat untuk gelombang 2. Nah, pastinya teman-teman yang masuk di tahap 2 di daerah tersebut pastinya akan tersenyum atau bahagia teman-teman ya. Nah, kita lanjut teman-teman ya untuk mengecek. Nah, sebenarnya teman-teman nanti bisa melihat terkait dengan formasi yang masih kosong itu bisa saja teman-teman dapatkan dengan cara seperti mengecek di website instansinya. Nah, misalnya di sini admin akan mengecek terkait dengan formasi yang nihil ya, formasi nihil pendaftar. Misalnya kita sebut di salah satu daerah ya, misalnya di Jawa Tengah 2024 ya. Oke, nah di sini ada informasi terkait dengan rekap formasi. Nah, di sini kita bisa lihat ini 2 hari yang lalu. Kita buka teman-teman ya. Oke, nah di sini diinformasikan terkait dengan daftar untuk formasi yang 0 pelamar. Jadi ini teman-teman bisa cek seperti ini ya. Jadi ini hanya sekedar contoh. Silahkan cek di instansi yang teman-teman tuju. Apakah masih ada? Nah, ini ya. Oke, admin perbesar terlebih dahulu karena ini teksnya sangat kecil, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada formasi yang 0 pelamar ya. Nah, di sini jumlah kebutuhan 66. Ini teksnya kecil. Ini adalah rekapitulasi formasi atau kebutuhan P3K pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masih nihil. Ini data 19 Oktober. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau mengecek, caranya bisa seperti ini ya. Bisa masuk di web daripada instansi yang dituju, sebagaimana yang tadi admin perlihatkan caranya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu untuk mengetahui. Tapi mungkin hanya sebagian kecil instansi yang ingin menyampaikan informasi seperti ini. Oke, nah selanjutnya bagaimana cara yang kedua? Teman-teman bisa lihat juga di sini, misalnya, misalnya kita contohkan untuk SLTA ya, SLTA. Oke, kita masukkan program studinya sekolah menengah atas. Oke, terus kita cari. Oke, kita pilih jenis pengadaan ya. Oke, nah ini muncul. Nah, teman-teman nantinya, nah setelah hasil verifikasi untuk mengetahuinya apakah masih ada formasi kosong atau tidak. Nah, teman-teman nanti silahkan salah satunya ya. Nah, ini sebenarnya masih perkiraan. Misalnya nanti di sini kan ada 18 formasi yang dibutuhkan atau disediakan. Jika yang lolos verifikasi ini nanti hanya misalnya ada 5,
ada 5, atau mungkin hanya ada 8, berarti ada sisa formasi di sini nantinya untuk tahap 2 adalah 10 teman-teman ya. Kalau misalnya di sini adalah 8 ya, yang lolos di sini 8, berarti di sini sisanya 10. Nah, 10 teman-teman ya. Nah, ini akan masuk ke tahap 2 juga. Dan ini sudah dipastikan teman-teman akan kebagian. Tapi kalau misalnya di sini tetap 18, nah tetap misalnya 18 ya, dan di sini lolos verifikasi semua ya 18 ini. Nah, pastinya teman-teman untuk di tahap 2 ini 50-50. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengetahuinya bisa melalui portal SSCSN. Nanti dicek kembali portal ini setelah masa sanggah berakhir ya. Tapi admin juga kurang ingat teman-teman ya, apakah ada masa sanggah di P3K kali ini atau tidak teman-teman ya. Kalau sama seperti CPNS kan ada masa sanggah. Jadi nanti kita bisa cek itu setelah ada jawab sanggah. Nah, karena itu adalah hasil akhir dari sini. Oke teman-teman ya, jadi itu adalah caranya melalui website instansi dan melalui portal SSCSN. Informasi selanjutnya yang akan admin bagikan di sini buat rekan-rekan semua terkait dengan Mempan RB yang baru. Nah, ini adalah Ibu Rini Widiantini yang mana beliau menjadi Menteri PAN RB ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Merah Putih. Nah, ini kabinet dari Prabowo Gibran. Honorer dan P3K bersukacita. Alhamdulillah teman-teman ya. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Rini Widiantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Mempan RB di Kabinet Merah Putih. Pagi ini, Rini Widiantini akan dilantik Prabowo menjadi Menteri, menggantikan Bapak Abdullah Azwar Anas untuk selanjutnya serah terima jabatan atau sertijab pada pukul 17. Penunjukan Rini Widiantini yang sebelumnya, jadi sebelumnya, dia itu menjabat sebagai Sesmenpan RB atau Sekretaris Kementerian Pan RB ya. Disambut sukacita oleh para honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagi mereka, Rini bukan sosok asing. Nah, benar ya. Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade, yaitu Heti Kusraningsih mengungkapkan, menunjukkan Rini Widiantini sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan. Sebab, Rini merupakan PNS karir di Kemenpan RB. Luar biasa Bu Rini, beliau karirnya moncer dari analisis kini menteri, padahal beliau birokrat murni yang masih aktif. Heti mengungkapkan Rini Widiantini merupakan sosok yang ramah dengan kalangan honorer. Rini bahkan mau membalas pertanyaan yang dilayangkan lewat WhatsApp. Wow, nah ini bisa teman-teman ya, tanya-tanya atau tanya jawab melalui WA. Bu Rini itu baik banget ya, kalau japri pasti dibalas. Ya, kalau saya kalau japri pasti dibalas. Senada itu, Dewan Pembina Forum Honor K2 Tenaga Teknis Administrasi yaitu Ibu Nurbaiti mengatakan penunjukan Rini Widiantini menjadi angin segar bagi honorer ASN khususnya P3K. Ada harapan besar apa yang belum dituntaskan oleh Bapak Abdullah Azwar Anas akan diselesaikan dengan cepat oleh Mempan RB baru. Setidaknya penuntasan honorer juga bisa berjalan sesuai dengan rencana, di mana Desember 2024 harus selesai statusnya menjadi aparatur sipil negara. Selamat Ibu Rini, semoga makin amanah bisa menyelesaikan masalah honorer dengan baik. Amin, teman-teman ya. Ketua Forum Honor K2 Teknis Administrasi yaitu Andi Maryani, di sini mengatakan bahwa Maliani Kahar ya, Widianti bisa amanah dan memberikan yang terbaik untuk honorer. Bu Rini orang lama yang sudah paham betul masalah honorer. Semoga Bu Rini bisa bergerak cepat untuk penuntasan honorer. Amin teman-teman ya. Jadi ini memang bukan orang baru. Semoga beliau bisa lebih ini teman-teman ya untuk penyelesaian honorer. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus dicukupi oleh kawan-kawan P3K. Kuncinya begini, jadi awal saya sampaikan sebelum tahapannya bahwa di Kemenpan itu ada aturan yang mengatakan kurang lebih begini. Non-ASN yang mengikuti seluruh tahapan seleksi. Sekali lagi seluruh tahapan seleksi dapat dipertimbangkan menjadi
P3K paruh waktu kalau dia tidak diterima. Ya, non ASN yang mengikuti seluruh tahapan seleksi dan dia tidak bisa mengisi formasi yang ada, maka dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Artinya di situ di tahap 1 saya katakan wajib lolos seleksi administrasi. Wajib lolos. Makanya hari ini betul-betul dipahami ada form-form yang harus dicukupi, ada aturan-aturan main yang harus dicukupi, jangan sampai tidak lolos administrasi. Kalau tidak lolos administrasi, nanti penyelesaiannya dengan cara yang berbeda. Ya, dengan cara yang berbeda. Kita baru nyusun peraturan bupati, draftnya baru kita diskusikan terus. Walaupun pemerintah pusat garisnya begini, piye carane kawan-kawan itu tetap bekerja. Itu ya, tetap bekerja. Tetapi nama P3K dan P3K paruh waktu sudah harus selesai, Jadi tidak ada nama karyawan yang lain, entah itu jenenge honorer, entah itu jenenge tenaga kontrak, apapun namanya. ASN hanya ada 2, satu PNS, yang kedua adalah P3K. Nah, P3K mungkin akan ada tambahan P3K paruh waktu yang hari ini masih petunjuknya disusun oleh Kemendagri. Ya, pemerintah kabupaten kota provinsi belum menerima arahan P3K paruh waktu ki jane kepiye gitu, belum ada juknisnya gitu ya.